Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah Syarah Qawaidul Arba' li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Sa'ad Ats-Tsatsari hafizallahu ta'ala. Kita langsung masuk pada muqaddimah syarih di halaman 213. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kami memujinya karena nikmat-nikmatnya. Kami bersyukur kepadanya dan menyanjungnya. An'ama alaina, dia telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat-nikmat yang besar dan berturut-turut, wa khairatin, dan kebaikan yang bertubi-tubi. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita adalah Allah memberikan petunjuk kepada kita pada agama Islam, al-mabni, yang dibangun di atas pondasi mengisahkan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Dan terdapat nas yang tawatar demikian banyak menjelaskan bahasanya ibadah adalah hak yang itu murni, hak Allah Jalla wa'ala. Dan aku wa asyhadu, dan aku bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sekutu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, sallallahu alaihi, semoga Allah menyanjungnya, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, serta memberikan keselamatan yang banyak ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Wa ba'du, fa innallaha jalla wa ala, maka Allah Jalla wa ala menciptakan para hamba dalam keadaan hunafa, condong pada tauhid. Allah ciptakan, Allah wujudkan pada diri mereka fitrah, yaitu tauhid. Fitrah inilah yang takunu sababan, jadi sabab li ja'lin nasi min ahli tauhidi, yang menjadi sebab manusia itu menjadi orang-orang yang bertauhid dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena Nabi SAW tatkala menyebutkan bahasanya manusia itu memiliki fitrah untuk bertauhid, dan ayah mereka lah, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataukah Majusi, Nabi tidaklah menyebutkan orang tuanya lah yang menjadikan Islam. Nabi tidak mengatakan demikian juga orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut sebagai Muslim. Maka ini menunjukkan bahasanya Islam adalah fitrah. Namun setanlah yang kemudian membelokkan manusia dan menghalangi manusia an hadzal aslil asil, dari pondasi yang sangat mendasar ini, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan setan memiliki untuk hal tersebut memiliki sejumlah sarana. Sebagian orang menyangka fi awalil amri, di awalnya bahasanya sarana tersebut adalah hal yang mudah dan remeh. Walakinnah, akan tapi sarana-sarana tersebut seiring berjalannya waktu tajuru ila, menyeret pada sesuatu yang lebih besar, sehingga mudahlah bagi banyak hati untuk membelokkan sebagian ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah utus para rasul untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan kabar ancaman bagi orang-orang yang kafir. Di catatan kaki disampaikan teks hadis tentang masalah fitrah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin
illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada seorang anak kecuali terlahir dengan fitrahnya. Maka bapak dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Sebagaimana hewan itu melahirkan hewan jam'ah yang utuh. Apa kalian merasakan dan mendapatkan fiha pada anak hewan min jada'a, ada hewan yang cacat? Jawabannya tidak ada. Kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rum, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah yang Allah tetapkan pada semua manusia. Tidak ada penggantian pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Kembali ke atas, maka Allah mengutus para rasul memberikan kabar gembira bagi yang beriman dan kabar ancaman bagi orang yang kafir. Mereka para rasul ini mendakwai manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, semuanya mendakwai kaumnya dengan mengatakan ani abudullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah segala sesembahan selain Allah. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu berbagai macam jenis kemusyrikan itu merata di tengah-tengah manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat dalam hadis bahasanya Allah memandangi penduduk bumi, maka Allah murka kepada semua mereka baik yang Arab ataupun yang Ajam, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali yang tersisa dari ahlil kitab. Lengkapnya dari catatan kaki. Di sini dikeluarkan oleh Muslim dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada satu hari dalam ceramahnya, ala ingatlah bahasanya Rabbku memerintahkan padaku agar mengajari kalian hal yang tidak kalian ketahui, yaitu ilmu yang Allah ajarkan kepadaku hari ini. Semua harta yang kuberikan kepada seorang hamba itu halal, dan sungguh aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan condong pada tauhid seluruhnya. Dan bahasanya mereka ini didatangi oleh setan, kemudian setanlah yang membelokkan mereka dari agama. Aku haramkan atas mereka, kemudian setan mengharamkan pada mereka hal-hal yang kuhalalkan. Dan setan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang aku tidak pernah menurunkan dalil itu sebagai sekutu. Dan sesungguhnya Allah nazar ila, memandangi penduduk bumi, dan Allah murka pada semua mereka baik yang Arab ataupun yang Ajam, kecuali yang tersisa dari sejumlah ahli kitab. Dan baqaya min ahli kitab ini telah musnah sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ba'asallahu, kemudian Allah Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan untuk Muhammad kitab yang agung ini, yaitu Al-Quranul Karim. Isinya adalah al-huda, petunjuk, penjelasan. Wa fihi, dan isi Al-Quran adalah dalil-dalil yang qat'i, yang jelas, yang akal sehat itu akan tunduk padanya. Dalil-dalil tersebut mengajak untuk mengisahkan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Oleh karena itu perintah yang pertama yang ditujukan kepada orang yang membaca Al-Quran adalah firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Fahada khitabun wa nida'un, maka ini adalah seruan dan seruan yang ditujukan kepada semua manusia. Maka di paragraf ini beliau sampaikan bahasanya Al-Quran itu isinya adalah al-huda, petunjuk. Maka fungsi pokok dari Al-Quran adalah kitabul huda, kitab pandu, kitab petunjuk,
kitab panduan hidup. Maka Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku yang menjelaskan tentang fisika, alam semesta, biologi atau yang lainnya. Namun dia adalah kitabul huda. Itu tujuan pokok dari Al-Quran. Maka rasa cinta dan kekaguman terhadap Al-Quran tidak boleh kemudian membuat seorang muslim membelokkan Al-Quran dari status kitabul huda menjadi kitab fisika atau kitab biologi atau kitab sejarah dan yang lainnya. Kemudian tadi beliau sampaikan fihil bayan. Si Al-Quran adalah penjelasan. Dan sesuatu itu tidak akan disebut menjelaskan kalau dia sendiri tidak jelas. Maka ketika kita imani bahasanya Al-Quran itu bayan, maka wajib kita imani bahasanya ayat-ayat Al-Quran itu jelas, bisa dipahami dengan baik, tidak membingungkan, bukan teka-teki, bukan rumus yang orang itu tidak tahu apa maksudnya, bukan kode-kode yang membingungkan. Dan dia satu hal yang jelas, sehingga bisa ditangkap maknanya, pesannya, dan bisa direnungkan kandungannya. Nah, dengan itu maka dia betul-betul bayan. Kemudian terdapat padanya sejumlah dalil yang qat'i yang menyebabkan akal itu tunduk, yang dalil tersebut mengajak untuk mengisahkan Allah. Kemudian fihi, dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengisahkan Allah dalam ibadah. Fihi, terdapat pada Al-Quran penjelasan dalil minal adillah, dalil dari berbagai dalil yang menunjukkan wajibnya mengisahkan Allah dalam ibadah. Di antara dalilnya adalah di antara dalil tersebut adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya menciptakan orang-orang yang diajak bicara oleh Al-Quran dan makhluk-makhluk sebelumnya. Wa man kana kadzalik, dan makhluk yang seperti itu, wa man kana kadzalik, dan zat yang seperti itu, maka wajib ibadah itu ditujukan hanya kepadanya. Fihi, dalam Al-Quran terdapat penjelasan sedikit tentang buah yang akan didapatkan oleh seorang hamba dikarenakan mengisahkan Allah dalam ibadah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tsumma waradat, kemudian terdapat banyak ayat setelahnya, setelah Al-Baqarah 21, bibayani syai'in minal adillah, yang menjelaskan sedikit dalil yang menunjukkan pondasi yang sangat mendasar ini. Maka Al-Quran mengajak manusia untuk mengisahkan Allah dalam ibadah, dan manusia merespon ajaan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam zurufatin wa wihdana. Ada yang wihdana sendiri-sendiri, ada yang rombongan. Kemudian tauhid itu tersebar di tengah-tengah manusia, maka mereka mengisahkan Allah dalam ibadah. Wa ma'a, dan seiring berjalannya zaman, mulailah manusia meremehkan berbagai hal dan berbagai sarana yang mengantarkan pada kemusyrikan. Padahal Nabi SAW telah menutup semua jalan yang mengantarkan pada kemusyrikan. Akan tetapi banyak orang meremehkannya. Fama'az zaman, maka seiring berjalannya zaman, banyak orang membelokkan ibadah sehingga ditujukan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Di abad ke-12 Hijriah tersebarlah ibadah kepada selain Allah di tengah-tengah manusia di berbagai macam penjuru bumi, terutama di negeri ini, yaitu di negeri Najd. Maka mereka belokkan banyak ibadah atau sejumlah ibadah untuk sebagian orang, sebagian pohon, sebagian batu.
Mereka menyangka bahasanya makhluk-makhluk tersebut memberikan manfaat dan madarat selain Allah Azza wa Jalla. Wah, ini berarti lebih ngeri daripada ini syiriknya orang-orang jahiliyah. Maka mereka menyembah sejumlah makhluk tersebut dalam bentuk berdoa meminta-minta, rasa takut, harapan, sholat untuknya dan di dekatnya. Lantas Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada Al-Imam Al-Alama Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala untuk mengajak manusia mengisahkan Allah dalam ibadah dan tidak membelokkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil ma'ani dan pesan-pesan ini sebagaimana keterangan telah lewat adalah asas dakwah para nabi alaihimussalam. Fakana nasu maka manusia mendapatkan cobaan dengan dibelokkannya sebagian ibadah kepada selain Allah dan sulit bagi mereka meninggalkan apa yang telah mereka lakukan. Faqara'ahumus syaikhu wada'ahum ilallahi, maka Syekh Muhammad kemudian mengejutkan mereka dan mengajak mereka, mengejutkan mereka dengan dakwah beliau, mengajak mereka kepada agama Allah. Beliau sebarluaskan para muridnya di tengah-tengah masyarakat untuk mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Beliau tulis sejumlah karya dan rasail sejumlah buku yang tipis, rasail muta'addidah sejumlah buku yang tipis yang cocok dengan keadaan objek dakwah. Maka beliau tulis kitab Tauhid yang isinya berbagai macam dalil wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan beliau sebutkan sejumlah contoh tindakan membelokkan ibadah untuk selain Allah plus bayan dalil penjelasan tentang dalil yang menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah tersebut. Maka demikian juga penjelasan sedikit tentang sarana-sarana yang mengantarkan pada kemusyrikan di zaman terdahulu. Li'ala yatakhidahan nasu kadzalik fi dzamanis tsani, supaya orang tidak melakukan hal yang sama seperti itu di masa berikutnya. Beliau menulis sejumlah karya yang lain, aghlabuha mayoritasnya adalah rasail, buku-buku tipis yang itu sedikit lafadznya namun banyak pesan dan kandungannya. Wadzalika dan hal tersebut annahu karena beliau ra'a memperhatikan keadaan objek dakwah, maka beliau kirimkan untuk setiap kelompok dan komunitas mayunasibuhum, dakwah ajakan pada agama Allah yang cocok bagi mereka. Wa mimma allafahu syaikhu, dan di antara buku yang ditulis oleh beliau adalah hadhi risalata, adalah buku ini yang berkenaan dengan 4 hal yang mendasar. Dan dia adalah buku tipis namun sangat besar manfaatnya, sangat besar pengaruhnya. Dengan buku ini Allah memberikan manfaat di berbagai zaman. Wa risalatu, dan buku ini qaimatun, berdiri di atas prinsip mengajak untuk mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah dan menjelaskan sejumlah dalih dan sanggahannya. Dan boleh jadi akan kita baca buku tipis ini dan akan nu'aliku, kami komentari ba'da taliqat, sejumlah komentar. Ya, kemudian kita masuk pada muqaddimah qaidul arba'. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dari pensarah hafizallahu ta'ala, muallif memulai hadhi risalata, buku tipis karya beliau dengan basmalah. Hal itu dikarenakan rasail, karena yang namanya surat, tulisan
pendek disyariatkan untuk dimulai dengan basmalah. Dalilnya adalah Nabi SAW dalam surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada sejumlah raja di zamannya dan pada selain mereka, Nabi mulai dengan basmalah. Basmalah tanpa ada hamdalah. Wa min huna, maka berangkat dari hal ini mu'allif rahimallahu mencukupkan diri dengan menyebutkan dan mencantumkan basmalah di awal buku dan tidak melanjutkannya dengan hamdulillahi azza wa jalla, dengan alhamdulillahi li'annaha risalatun, karena ini adalah tulisan dan bukan ceramah. Maka yang disyariatkan untuk tulisan adalah dimulai dengan basmalah, dan yang disyariatkan untuk ceramah adalah dimulai dengan memuji Allah Ta'ala sebagaimana Nabi SAW memulai khutbah-khutbahnya. Wal mu'allafah, dan karya dan buku karya alati tuktadu fiha, yang ditulisi itu punya kemiripan dengan surat, di samping ada kemiripan dengan khutbah. Walidzalika, oleh karena itu para penulis buku lazala terus menerus memulai buku-bukunya dengan dua hal ini dua-duanya. Wa amma hadil kitabah, adapun tulisan ini, maka mu'allif menjadikannya sebagai seakan-akan surat. Wa min thama, maka dari sana beliau cukupkan dengan basmalah saja. Catatan kaki, sebagaimana dalam surat Nabi SAW pada Hirqal yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi katakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hirqal adimir Rum. Kemudian catatan kaki 2, dan sebagaimana dalam hadis khutbatul hajah, di mana Nabi SAW membuka ceramah-ceramahnya dengan mengucapkan innal hamdalillahi dan seterusnya. Kemudian bismillahi, maka di sini ada jar dan majrur yang ini bersambung dengan kata yang dibuang. Seakan-akan penulis mengatakan aku minta tolong dengan nama Allah. Aku yastamidu al-ilma, mencari bantuan ilmu dari Allah Jalla wa'ala. Aku meminta kepada Allah Jalla wa'ala al-wusula, sampai lil haqqi, sampai pada kebenaran. Dan nama Allah adalah salah satu sifatnya. Walidha, oleh karena itu tidaklah mengapa seorang itu bergantung dengannya, menggantungkan dengan nama Allah isti'anahu, permintaan tolongnya. Maka meminta tolong itu ditujukan kepada Allah dan kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ismullah itu salah satu sifat Allah. Maka kami katakan asta'inu bismillahi, aku minta tolong dengan nama Allah, aku mencari ilmu dengan nama Allah, aku berlindung dengan nama Allah, ahtami, aku berlindung dengan nama Allah dari gangguan setan dan semacam itu, wa nahwihim, gangguan setan dan yang lainnya, wa nahwu dzalika, dan kalimat yang semisal. Allah adalah alamun nama untuk Rabbul Izzah wal Jalal, pemilik kemuliaan dan keagungan, dan dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah dua nama dari sekian banyak nama Allah Jalla wa'ala, yang dua-duanya menunjukkan kalau Allah memiliki sifat kasih sayang. Waqad qil, ada yang menjelaskan bahasanya Rahman itu kasih sayang untuk orang yang beriman dan orang kafir. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman saja, dengan alasan firman Allah Ta'ala di Al-Ahzab ayat yang ke-43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dia Allah adalah rahim terhadap orang yang beriman. Wakil, penjelasan yang lainnya mengatakan Rahman adalah bentuk mubalaghah dari rahmah, dan rahim adalah nama bagi sifat rahmah
yang menunjukkan berulang-ulangnya kasih sayang. Wa ala kulin, kesimpulannya, fasifatu rahmah, maka sifat kasih sayang itu dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kasih sayang adalah di antara sifat yang thabatat lahu, ada pada Allah Jalla wa ala. Fa wa arhamu bil khalqi, maka Allah itu lebih sayang dengan hamba dibandingkan dirinya terhadap dirinya sendiri. Banyak sebagian orang yang nekat, ketika sedih, ketika galau, tidak makan, tidak minum, tidak sayang sama dirinya. Lain hanya dengan Allah yang memerintahkannya untuk menyayangi dirinya, memerintahkannya untuk tidak menjerumuskannya ke dalam, melarangnya untuk bunuh diri. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah, lebih besar daripada sayangnya orang dengan dirinya sendiri. Maka mu'alif memulai hadhi risalata, buku ini, dengan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kalau kembali ke atas di halaman 218, kalau mu'alif rahimallahu ta'ala, as'alullah al-karim rabbal arshil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah zat yang maha pemurah, pemilik arsy yang besar, agar Allah memberikan perhatian kepadamu di dunia dan di akhirat. Penjelasannya, yakni artinya aku berdoa kepada Allah, aku meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di sini dibawakan nama Al-Karim, zat yang pemurah, karena itulah yang cocok dengan doa ini. Fa innal abda, karena seorang hamba, jika dia tawasul dengan nama Allah dalam doanya, maka yambari, sepatutnya dia memilih nama yang cocok dengan konten doanya. Falam makana as-su'aluhuna, karena permintaan di sini adalah tolaban, permintaan, maka cocok dihadirkan sifat Al-Karim, zat yang pemurah. Liyasta'ina wa yatawassala al-'abdu bihadal ismi, supaya seorang hamba itu minta tolong dan tawasul dengan nama ini di sisi Rabbnya Jalla wa'ala. Pemilik arsy yang besar, Rabbil arsyil azim, artinya sahibuhu wa malikuhu, pemilik arsy, wa malikuhu, pemiliknya dan yang mengatur arsy. Dan arsy adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla, dan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Oleh karena itu Allah labeli arsy tersebut dengan Allah katakan al-azim, arsy yang besar. Waqad terdapat dalam sejumlah nas mengkaitkan nama ini, yaitu Rabb dengan arsy. Di antaranya yang terdapat dalam doa il-qurab, doa yang dituntunkan untuk dibaca oleh orang yang kesusahan. Seorang hamba mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Dan ayat tawallaka fid dunya wal akhirah, maknanya adalah mengurusi keadaanmu di dunia dan di akhirat. Wadzalika, dan hal tersebut karena seorang hamba, jika dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ujung akhirnya adalah khosarah, kerugian, ba'ila killin, kemiskinan, wadda'fin, dan kelemahan. Adapun jika tawalla Rabbul Izzati wal Jalal, jika pemilik kemuliaan dan keagungan itu mengurusi dan memperhatikan seorang hamba, maka perhatian Allah itu akan menjadi di antara sebab datangnya kebahagiaan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Wa ahlul imani, dan semua orang yang beriman, jami'an semuanya, tathbutu lahum walayatullahi jalla wa ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cintanya, memberikan perhatiannya kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah waliyul ladzina amanu, Allah adalah kekasih orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Namun kewalian Allah terhadap hamba itu ada dua macam. Yang pertama, kewalian istimewa. Wahada, dan ini takunu ada bagi orang yang menggabungkan antara iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ingatlah bahasanya
para kekasih Allah, mereka tidaklah merasa takut, tidak pula bersedih hati. Apa bedanya? Khauf itu berkenaan dengan masa depan, yahzanun itu berkenaan dengan masa lalu. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa beda iman dan takwa? Iman berkenaan dengan batiniah, takwa berkenaan dengan lahiriah. Wa hadhil walaya al-khasah, dan kewalian yang bersifat khusus ini tidak sah, tidak boleh kita pastikan li ahadin biha. Seorang itu mendapatkannya. Dia wali Allah. Maka label semacam itu kata beliau la yasihu, tidak boleh. Walaya yang kedua adalah walaya bersifat umum, yang ini didapatkan oleh setiap mukmin. Ini adalah satu hal yang sah dan boleh kita tetapkan untuk setiap mukmin dan kita tetapkan untuk diri kita. Di antaranya adalah perkataan orang-orang yang beriman dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, anta maulana, ya Allah engkaulah pelindung kami, fangsurna 'alal qaumil kafirin, berilah kami kemenangan menghadapi orang-orang yang kafir. Terdapat nas yang demikian banyak bahasanya kewalian Allah untuk seorang hamba adalah di antara sebab perlindungan Allah untuknya, dan Allah akan cukupi urusan hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Kembali ke matan, wa ayaja'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikanmu orang yang diberkahi di mana saja engkau berada. Maka mu'alif rahimallahu ta'ala huna di sini mendoakan setiap orang yang membaca buku ini, ya, agar Allah jadikan, agar Rabbul Izzati wal Jalal, agar Allah menjadikannya mubarakan, orang yang diberkahi. Mubarak adalah orang yang ada pada dirinya kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Wal makhluk, dan makhluk itu sah saja boleh diberi label mubarak. Wa yajuzu, dan boleh seorang hamba itu diberi label adanya barokah pada dirinya. Akan tapi kata-kata tabaroka dan sifat tabaroka tidaklah boleh kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Karena tabaroka itu bentuk mufa'alah. Maka tidak ada mubarak untuk berbagai hal kecuali hanya boleh untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Wa min thamma, maka dari sana maka kata-kata tabarak ala sahih menurut pendapat yang benar itu kekhasan bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi, maha berkah zat yang menurunkan Al-Quran pada hambanya supaya dia menjadi rasul bagi semesta alam. Dan firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi biyadil mulk, maha berkah zat yang di tangannya terdapat kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka semoga engkau menjadi orang yang diberkahi aynama kunta, di mana saja engkau berada. Artinya dia Allah menjadikanmu mubarakan, orang yang diberkahi di semua tempat. Takunu fihi, engkau ada di tempat tersebut. Di setiap tempat. Tahilu fihi, engkau berada di tempat itu. Wala syakka, dan tidaklah diragukan bahasanya seorang hamba meminta kepada Rabbnya Azza wa Jalla agar melindunginya dan memberkahinya dan menjadikannya sebagai sebab kebaikan dan manfaat di semua tempat yang dia ada di situ. Sudah ada catatan kaki lebih lanjut, penjelasan lebih lanjut tentang tabarak. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di Bada'i Fawaid mengatakan, adapun sifat tabaraka maka itu khusus bagi Allah Ta'ala, sebagaimana kama atlaqaha, Allah gunakan tabarak untuk dirinya. Tidakkah anda lihat bagaimanakah itaradat konsekuensi Al-Quran berjalan padanya, pada konsekuensi tersebut, mukhtasatun bi khusus untuknya dan tidak ditutlak diberikan kepada yang lainnya. Kata-kata tabarak itu khusus untuk dia, dipakai dalam Al-Quran secara konsisten hanya untuk Allah, ya, khusus untuk Allah, tidak digunakan untuk yang lainnya. Dan tabarak ini dalam ala bina isa'ah, bentuk katanya adalah menunjukkan kelapangan wal balaghah dan kesungguhan.
maka dia bentuknya sebagaimana ta'ala, ta'azama dan yang lainnya. Dan tabarak ini datang dalam bentuk tabarak ala bina'i ta'ala, sebagaimana ta'ala yang menunjukkan kalau ta'ala menunjukkan tinggi yang sempurna dan puncak tinggi, maka demikian tabarak menunjukkan kesempurnaan berkah, besarnya dan luasnya keberkahan. Syekh Muhammad Amin Singkiti rahimahullah ta'ala di Adwa'ul Bayan setelah mengutip sejumlah pendapat tentang makna tabarak, beliau komentari Al-Azhar pendapat yang paling kuat tentang makna tabarak berdasarkan bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. Tabarak itu tafa'ala dari barokah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Berdasarkan hal ini maka makna tabarak artinya takatsarat al-barakat wal khairat min qibalihi. Demikian banyaknya keberkahan dan kebaikan yang berasal dari Allah. Wadhalika dan hal tersebut yastalzim mengharuskan besarnya keagungan Allah, kesucian Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi kesempurnaan dan keagungan Allah. Karena zat yang datang dari dirinya berbagai macam keberkahan dan kebaikan mengalir deras berbagai macam rezeki kepada manusia, semata-mata dia, maka dia semata al-mutafarid satu-satunya bil azamati zat yang agung. Dia zat satu-satunya yang agung. Dialah yang istihqaq berhak untuk mendapatkan ibadah yang murni untuknya. Sedangkan makhluk yang tidaklah berasal dari dirinya keberkahan, tidak pula kebaikan dan rezeki semacam patung berhala dan sesembahan-sembahan yang lain selain Allah, maka semua itu tidak sah untuk disembah. Ibadah kepadanya adalah kekafiran yang menyebabkan kekekalan di api neraka. Dan ketahuilah bahasanya tabaraka itu adalah fi'il jamid yang tidak mengalami perubahan. Maka dia tidak punya bentuk mudhari', bentuk masdar, bentuk isim fa'il dan yang lainnya. Bahwa dan dia adalah kata yang khusus bagi Allah Ta'ala, maka tidak dikatakan untuk selain Allah kata-kata tabaraka. Dan semoga Allah menjadikanmu di antara, kembali ke atas, semoga Allah menjadikanmu di antara orang yang jika diberi nikmat bersyukur dan jika diberi cobaan bersabar. Penjelasannya i'ta yang dimaksud diberi huna di sini artinya Allah Jalla wa Ala yusdihi melimpahkan kepada hamba berbagai macam nikmat. Yang dimaksud dengan syukur adalah menunaikan hak al-qiyam bi haqqi ni'amillahi, menunaikan hak nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan hak nikmat itu mencakup sejumlah poin. Yang pertama, mengakui bahasanya nikmat itu minallahi Azza wa Jalla, berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang menghibahkannya dan memberikannya. Dan ini letaknya dengan hati. Alatnya dengan hati. Yang kedua, menceritakan nikmat Allah Azza wa Jalla plus menisbatkannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritakanlah nikmat Rabbmu. Yang ketiga, menggunakan nikmat ini untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syukur itu mengandung yang pertama perkara hati, yang kedua mengandung ucapan lisan, yang ketiga mengandung amal dengan anggota badan. Dalil bahasanya syukur itu dengan amal, firman Allah Ta'ala, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, beramalah syukur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Fadallah hada, maka ayat ini dalil bahasanya amal itu termasuk dalam makna syukur. Dan selanjutnya bersabar ketika mendapatkan cobaan. Ibtila itu ikhtibar, cobaan. Dan cobaan untuk seorang hamba itu dengan dihalangi untuk mendapatkan adanya sejumlah nikmat untuk para hamba, atau sampainya sesuatu yang tidak diinginkan pada mereka. Dan ibtila dan cobaan bukanlah bukti sedikitnya derajat orangnya, namun dalil bahasanya Allah Jalla wa Ala ingin membersihkan hambanya dan memurnikan hambanya dari dosa.
Oleh karena itu maka Allah Jalla wa'ala berfirman pada nabinya dan para sahabat yang mulia. Dan untuk kita setelah para sahabat. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, ya, sedikit rasa lapar, berkurangnya harta, nyawa dan hasil pertanian. Wabashir sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguh kalian akan diuji pada harta dan diri kalian. Dan sungguh kalian akan mendengar dari ahli kitab, orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan dari orang-orang musyrik kalian akan mendengar gangguan yang banyak. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka itu adalah di antara hal yang penting. Dan terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian orang yang di bawahnya dan di bawahnya. Kemudian bersabar artinya seorang mukmin jika mendapatkan cobaan, maka yang dituntunkan fi haqqihi untuk seorang mukmin adalah bersabar ala ma ya'tihi minal ibtila, menghadapi cobaan yang datang padanya, cobaan yang menimpanya. Dan sabar adalah termasuk bentuk ibadah yang paling agung yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang jika tertimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sanjungan dari Rabb mereka dan kasih sayangnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bersabar akan diberi balasan tanpa hitungan. Sabar ada 3 macam, sabar untuk senantiasa taat dan berdakwah, ya, taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Bersabar, yang kedua bersabar untuk menghindari maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah bersabar untuk menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan. Bagaimanakah cara bersabar ketika mendapatkan cobaan? Sabar ketika mendapatkan cobaan bi'adadin minal umuri, dengan melakukan sejumlah hal. Yang pertama, sabarnya itu karena Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berniat dengan sabarnya untuk mendapatkan sanjungan manusia. Oleh karena itu Allah katakan wali rabbika fasbir, bersabarlah karena Rabbmu. Yang kedua yaitu dengan ridha, yaitu tidak berkeluh kesah terhadap ketentuan dan takdir Allah yang tidak menyenangkan. Tidak merasa marah dengan ketentuan Allah, tidak berkeluh kesah dengan Allah. Innama yarda bihi, ridha dengan ketentuan Allah, wa yuqiru lahu, dan mengakuinya. Yang ketiga, sabar tersebut hendaknya pada waktunya, fi awanihi, pada saat benturan yang pertama, sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sabru yaitu sabar yang diperintahkan itu inda sadmatil ula, pada benturan yang pertama. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, karena keterbatasan waktu, ya, tanya jawab kita tiadakan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.